Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Kesatria Hukum, podcast yang membicarakan isu-isu yang sedang hangat di dalam masyarakat. Tentunya kita akan membicarakannya dengan perspektif hukum. Tamu kita kali ini sangat spesial dan juga teman saya. Kita akan banyak berbicara mengenai hak anak di sini. Tema kali ini kita akan mengangkat tentang eksploitasi ataupun investasi yang berkaitan dengan anak. Jadi tentunya tamu kita kali ini harus banyak memiliki pengalaman yang berkaitan dengan anak. Maka kami akan hadirkan hari ini langsung dari PKPA, Pusat Kajian Perlindungan Anak. Siapa lagi kalau bukan Kak Diza Siti Soraya, tepuk tangan. Ya, Kak Diza Siti Soraya ini merupakan seorang koordinator Puspa di Pusat Kajian Perlindungan Anak. Beliau juga banyak melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, hari ini Kak, kita ingin banyak tahu nih sebenarnya dalam perspektif PKPA khususnya apa-apa aja sih yang perlu kita ketahuin sebagai orang yang ya kalau kita kan sudah banyak terjun di dunia hukum, melakukan pendampingan terhadap anak, namun juga para penonton kan pasti masih awam nih tentang sebenarnya banyak hak-hak anak itu yang diabaikan atau masih banyak orang tua yang sebenarnya belum tahu tentang kebutuhan anak itu apa aja gitu atau banyak lah gitu. Jadi hari ini kakak sengaja kami undang juga sekaligus share lah pengalaman kakak apa aja sih selama bekerja beberapa tahun di Pusat Kajian Perlindungan Anak. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kami mau kenalan dulu nih sedikit dengan Kak Diza. Aku panggilnya Kak Diza aja boleh ya? Boleh. Kak Diza ya, Kak Diza. Sebenarnya yang kakak dan teman-teman lakuin di PKPA itu dalam konteks perlindungan anak itu apa aja sih? Boleh dijelaskan, apalagi tadi kakak aku perkenalkan sebagai koordinator Puspa ya. Apa namanya kegiatannya di sana dan juga langsung dengan teman-teman yang lain juga apa-apa aja sih yang ada di dalam PKPA. Silakan Kak. Oke, ya sebelumnya halo Bang Satria, Siap, salam ya. kenal. Oke, baik, mungkin sebelumnya saya perkenalin dulu nih tentang PKPA, karena kan orang beberapa mengira PKPA ini apa sih, apalagi kalau dalam konteks suatu organisasi advokat. Maka PKPA juga beda nih kepanjangannya, bener. Ya kan? Karena ada PKPA, yang salah perspektif juga gitu. Nah, jadi PKPA itu adalah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yang lembaganya independen yang kita concernnya terhadap perlindungan anak gitu. Nah, tadi kemudian PKPA sendiri itu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, makanya kita juga dalam program bantuan hukum gratis terhadap layanan hukum gitu. Nah, jadi di PKPA sendiri itu punya beberapa unit. Gitu. Ada unit SKA, unit pikir, unit PA yang masing-masing kerjanya juga berbagai isu. Ada yang isu di kebencanaan, Kespro, kesehatan reproduksi, dan isu di anak jalanan. Nah, tadi Abang menyampaikan ada nih Puspa nih, ternyata kakak dari Puspa. Nah, kalau Puspa itu adalah Pusat Informasi dan Pengaduan Anak. Dan itu adalah unit saya yang kami fokusnya itu pada pendampingan ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang di dalamnya itu terdapat ada anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku. Gitu, Bang. Berarti di dalam PKPA sendiri banyak unitnya juga Kak ya? Ada pendampingan yang di anak jalanan, kakak sendiri yang ABH tadi ya, anak berhadapan dengan hukum. Menarik kalau misalnya kita berbicara mengenai tentang anak berhadapan di depan hukum, tentunya kan kita pasti akan ngomongin tentang anak yang dalam konteks undang-undang ini. Jadi definisi anak menurut undang-undang dulu nih kita akan cerita. Cuma nanti kita akan ke sana. Tapi yang menurut kakak, kenapa Kak Diza ini senang nih masalah isu-isu yang berkaitan dengan anak? Kan kalau kita nih banyak nih Kak, misalnya anak hukum beberapa podcast yang belakangan ada kami undang tentang yang expert di bidang notaris, ada juga yang dari Bawaslu, ada juga yang berkaitan dengan KPK. Artinya kan aku percaya kalau misalnya hukum ini kan luas.
Tapi ketika kita berbicara satu spesifik yang isu terkait dengan kita, pasti ada panggilan hati juga dong. Kenapa kakak seneng nih concern yang di bidang anak gitu, artinya hukum yang di bidang anak. Kenapa kakak interest ke situ? Ya, sebelumnya kenapa saya tertarik di dunia anak? Karena kita melihat anak sendiri itu unik. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Gitu. Kemudian kedua kita lihat ketika anak menghadapi atau anak yang berhadapan dengan hukum atau mereka memiliki masalah hukum, mereka juga unik dengan caranya sendiri. Gitu. Misalnya kita lihat kayak anak sebagai korban dari korban kekerasan seksual misalkan. Dia tampak dari luar tuh ya ketemu sama temannya main ketawa-ketawa, tapi kalau kita lebih dalami lagi apa yang terjadi dalam dirinya itu yang perlu pendalamannya gitu. Karena banyak yang bilang oh dia kayaknya nggak kenapa-kenapa kok masih bisa ketawa-ketawa. Nah padahal kita nggak tahu, kita harus menyelaminya dulu ke dalam baru kita tahu sebenarnya apa yang dirasakannya. Karena anak tuh unik, dia kalau ketemu sama temannya udah ketawa main gitu kan, kayak dia tidak mengalami suatu hal gitu kan, padahal dia mengalami sesuatu yang kejahatan yang luar biasa gitu. Yang ketiga tuh dalam sistem peradilan pidananya sendiri juga unik anak, apalagi anak sebagai pelaku yang sudah berbeda dengan orang dewasa. Gitu. Ada perbedaan ya? Iya, ada perbedaannya. Ada perbedaan penerapan hukuman terhadap anak maupun yang udah dewasa. Iya. Berarti tadi PKPA sendiri itu jatuhnya dia swasta kak ya? Maksudnya yang di NGO dia ya? Non-government organization. Berarti kakak sendiri dan teman-teman di PKPA itu juga di bawah Kemenkumham atau memang dari perizinan aja atau gimana itu? Ya, kita juga SK-nya dari Kemenkumham, kemudian kita juga menjalin kerjasama. Makanya di Sumut itu ada sebutannya namanya OBH. Ya, bukan obat batuk hitam ya. Bukan, hitam. Jadi OBH itu adalah organisasi bantuan hukum. Nah, jadi sekarang itu ada 37 organisasi bantuan hukum yang programnya itu adalah memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu gitu. Nah, salah satunya adalah PKPA. Nah, PKPA ini tetap ya concernnya kepada anak gitu. Makanya kami bisa mendampingin anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, anak sebagai saksi gitu. Menarik. Soalnya kita juga kemarin ya baru-baru ini kita melihat lah bahwa di televisi berita nasional juga ada kasus-kasus yang cukup menggemparkan ya. Kemarin ada salah satu kalau kita bilang dia pemimpin sekolah yang biasa dipanggil ustadz mencabuli beberapa siswanya sampai hamil kan beberapa hamil kemudian banyaklah korbannya gitu. Jadi kami juga di Kesatria Hukum ada memberikan bantuan hukum gratis juga kemarin untuk orang-orang yang dalam arti mengalami kekerasan seksual juga pokoknya yang di bawah umur lah, yang kita juga artinya tidak hanya memberikan bantuan hukum yang kita bayar, tapi gratis juga kita memberikan gitu. Menarik kali kalau misalnya cerita itu. Tapi menurut kakak sendiri di dalam PKP kan pasti udah banyak melakukan penelitian-penelitian tentang bantuan hukum selama beberapa tahun terakhir. Yang paling signifikan kenaikan kejahatan terhadap anak itu apa sih? Apakah itu tadi sexual harassment atau kalau kita bilang human trafficking atau memperkerjakan anak di bawah umur, yang mana yang paling besar? Kalau berdasarkan ya, saya berdasarkan data pengaduan yang masuk ke PKPA tetap kekerasan seksual. Seksual ya? Baik pelakunya orang terdekat ya kan maupun tidak dikenal. Itu usianya juga beragam. Nah, tapi kita perlu samakan dulu perspektif kita. Siapa sih anak itu? Nanti takutnya kita udah ngomong panjang lebar ternyata tidak sama perspektif anaknya gitu kan. Jadi kan kalau pembahasan anak kan banyak yang menurut undang-undang kesehatan juga beda, apalagi menurut secara agama juga beda gitu kan. Nah, tapi kita di sini bercerita terkait anak di dalam undang-undang perlindungan anak. Gitu kan. Nah, 2014 ya terakhir ya. Sebenarnya sudah 2 kali terjadi perubahan. Gitu. Tapi yang terakhir kali itu kan lebih menekankan terhadap sanksi hukum ya untuk kekerasan seksual. Nah, jadi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Nah,
Jadi kita samakan dulu perspektifnya. Nah, kadang juga kalau kita nih PKPA kan selain penanganan kita juga melakukan preventif ya, melakukan sosialisasi melalui program bantuan hukum. Kita punya namanya penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat. Nah, kadang-kadang masyarakat sampai kapanpun tetap disebut anak dong, ya kan? Walaupun saya udah punya cucu, tetap mereka sebut anak. Enggak, tapi kita saat ini kita berbicara menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan gitu. Kemudian di PKPA sendiri dalam penanganan ABH tetap kita merujuk kepada sistem peradilan pidana anak. Nah, dalam ABH itu ada 3 kategori yang sebelumnya saya sampaikan. Anak sebagai korban yang juga sama, yang sebelumnya usianya 18 tahun. Nah, anak sebagai saksi juga sama, belum berusia 18 tahun. Dan kalau anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, ya kan, itu seseorang yang sudah berusia 12 tahun tapi dia belum berusia 18 tahun gitu. Kalau berarti tadi kakak cerita tentang Undang-Undang Perlindungan Anak itu seorang yang di bawah 18 tahun ataupun yang di dalam kandungan. Iya, sudah termasuk kandungan. Sebenarnya kalau menurut aku agak terjadi banyak kebingungan nih ketika cerita penerapan terhadap implementasinya terhadap Undang-Undang Anak ini, terutama kalau kita misalnya melihat di Perdata tuh pasal 330 yang dikatakan belum dewasa 21. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian kalau misalnya kita cerita Undang-Undang Pemilu lah katakan, orang yang sudah 17 tahun berhak dapat KTP misalnya. Tentunya di situ kan udah dia menjadi subjek hukum dan kemudian punya hak dan kewajiban dalam memilih suatu kepala negara atau kepala daerah gitu misalkan. Artinya kalau menurut PKPA sebenarnya kalau menurut aku ya ada juga umur 15 tapi cara pandangnya juga udah dewasa gitu kan. Ada umur orang 25 gitu tapi cara pandangnya masih anak-anak. Iya. Tapi kan kita cerita undang-undang nih ya. Undang-undang membatasin pasal 18 umur 18 di bawah itu masih anak. Nah, kalau kita cerita tadi dengan Perdata. Jadi 18 ke 21 namanya apa nih, Kak? Kan ada gap tuh kan? Ada 18, 19, 20 dan ke 21. Itu namanya anak atau setengah dewasa, setengah mateng lah gitu kita katakan apa gitu kalau menurut Jadi kalau tidak salah saya kan ada pengkategorian ya, tapi kita tetap merujuk padanya Undang-Undang Perlindungan Anak karena banyak dulu aja Undang-Undang Perkawinan sebelum diganti, jadinya agak kurang disharmonisasi kan, tapi kan sekarang sudah dirubah, ya kan sudah 19 tahun gitu kan. Usia nikah juga. Usia nikah kan sudah naik jadi 19 tahun. Kalau dulu kan jadinya kok ada tumpang tindih atau jadi gap gitu antara, tapi kan kita tetap di sini berbicara Undang-Undang Perlindungan Anak karena di kesehatan malah di Capil kalau KTP usia berapa? 17 tahun kan? 17 tahun gitu. Nah, jadi kalau dalam undang-undang tentang kategori tadi ya. Jadi kalau usia 0 sampai 5 tahun itu balita ya. Ya kan? Nah, kemudian masa pubernya lagi. Kemungkinan 10 atau 15 ya kalau saya tidak salah. Nah, jadi memang banyak kebingungan nih bagaimana nih penyebutan antara 18 sampai 21. Nah, kami biasanya tuh menyebutnya youth. Anak muda gitu, anak muda. Nah, mungkin kalau di Perdata kita lihat ini ya dari perspektif yang lain ya. Tapi kan kita di sini tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, kalau mungkin dalam Perdata kan banyak itu mungkin perspektifnya dalam buat perjanjian. Berarti dia sudah bisa melakukan perjanjian gitu. Nah, kalau anak kan nggak bisa, tetap diwakili. Sama ketika dia menjadi korban, apakah dia bisa melaporkan dirinya sendiri? Kan tidak bisa, harus diwakilkan oleh orang dewasa gitu. Ada walinya gitu. Sama mohon maaf misalkan dia nih pacaran, ya kan, si anak usia si korban usia anak, si pelaku juga usia anak. Mungkin mereka melakukan hubungan yang seharusnya belum mereka lakukan gitu. Mungkin ada antara senang atau gimana gitu kan. Nah, tapi siapa yang dalam hal ini keberatan? Orang tua kan, maka orang tua yang bisa melaporkan kasusnya. Tetap kita berpandangnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi itulah usia 18 sampai ke 21, enggak dia usia 21 atau sampai ke 25 gitu. Kami menyebutnya adalah orang muda. Kalau saya tidak salah gitu. Oh iya. Ya.
Berarti kalau ya acuannya tetaplah kita ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi aku tadi mau gimana ya? Kadang ketika kita efek dari globalisasi atau teknologi yang terlalu cepat ini, menurut aku salah satunya efek positif atau negatifnya adalah percepatan pertumbuhan anak dalam berpikir gitu. Jadi anak itu dituntut lebih cepat dewasa dari umurnya nih gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat anak umur 18 tahun, anak itu yang belum 18 tahun. Sekarang anak 16, 17, ada yang 15 udah punya usaha yang besar, dia udah bisa ekspor impor apa segala macam. Artinya karena kecepatan teknologi itu mereka jadi bisa lebih cepat mereduce waktu dalam untuk mencapai dewasa itu kan gitu. Nah, maksud aku apakah di lapangan kakak banyak menemuin nggak? Kalau kita cerita misalnya ada kan kakak di bantuan hukum misalnya perbuatan kriminal ya, dia menjual narkoba apa segala macam. Kalau dulu oke lah, dia disuruh, diintimidasi, intervensi dari orang. Tapi ada nggak beberapa yang kakak temuin, dia memang dari dirinya sendiri untuk katakanlah ada di dalam society dia atau lingkungan dia mengalami apa ya, dia ingin dapat uang, dia ingin apa, jadi dari keinginan sendiri, gimana aku mau mendapatkan uang ini cepat ya, aku jadinya jual narkoba, aku jadinya ini apa segala macam. Jadi nggak lagi dari intervensi orang. Kalau dulu kita kan cerita misalnya di kampung kubur, anak itu disuruh, kau suruh ini naruh narkoba atau apa segala macam. Kalau sekarang yang aku lihat, cuman koreksi biar kalau aku salah ya, anak itu udah mulai dari dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu, Kak. Gimana menurut kamu katanya? Ya sebenarnya kalau kita menyampai hal itu kita harus berdasar ya, gitu. Artinya sebelumnya udah ada nggak riset yang menyatakan hal itu, kan gitu. Bahwasanya anak yang melakukan banyak sih yang bilang seperti ini, wah dia usianya aja anak, tapi perbuatannya sudah orang dewasa. Dan terkait dengan efek globalisasi tadi memang kita tidak pungkiri. Nah kalau zaman dulu mungkin panutan kita siapa? Guru, orang tua. Kalau sekarang wah anak banyak banget panutannya. Dan kalau ditanya tuh anak sekarang cita-citanya tuh bukan hanya mau jadi polisi, bukan pilot, mau jadi dokter, enggak. Mereka kayak kami melakukan pelatihan atau kegiatan-kegiatan bareng anak. Ketika kami tanya, dia udah besar ya cita-citanya mau jadi apa? Selebgram Pak, content creator apa, YouTuber gitu kan, YouTuber. Dan lihat siapa panutan mereka, gitu. Nah, influencer di Instagram siapa? Nah, itulah yang memacu mereka untuk untuk ingin menjadi seperti mereka juga gitu kan, ingin menjadi seperti selebgram itu juga. Mungkin contohnya itu yang slime ya. Yang jual slime itu kan tidak bisa dipungkiri juga, tapi mungkin tetap ada pantauan dari orang tuanya. Harus ya. Harus. Jadi di bawah 18 nggak ada cerita, tetap harus dipantau orang tua. Tetap harus ada persetujuan dari orang tua gitu. Nah terkait dengan anak yang melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana, apakah memang dia berdasarkan keinginannya diri sendiri atau tidak? Itu sebenarnya kita harus lihat, harus ada risetnya atau hasil dari penelitian kita. Nah, karena kan kita tidak bisa menyimpulkannya dengan apa ya, dengan yang penglihatan yang kita ini kok usianya segini tapi perbuatannya sudah luar biasa. Nah, makanya di dalam sistem peradilan pidana itu ada pendamping anak, yaitu dari BAPAS, Balai Pemasyarakatan. Ya, siapa petugasnya? Namanya PK, pembimbing kemasyarakatan. Mereka lah yang akan mendampingin anak sebagai pelaku tersebut untuk melakukan litmas atau penelitian masyarakat untuk melihat latar belakang kenapa anak ini melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Terlepas ada intervensi dari orang tua atau tidak, tapi kan kita lihat faktor-faktor apa yang mendukung anak ini sampai melakukan itu. Ya mungkin bisa dia menjual itu karena lifestyle, tapi kita lihat dulu bagaimana lingkungan di sekitar dia, jangan-jangan lingkungannya juga berpengaruh, atau bagaimana di dalam keluarganya sendiri gitu. Mungkin keluarganya yang kurang harmonis atau apa sampai yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Jadi kalau saya memandangnya anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum itu juga korban gitu.
Seharusnya siapa yang di sini bertanggung jawab? Bukannya orang tua, orang dewasa. Ya kan? Orang dewasa di sini yang harus bertanggung jawab. Nah, jadi untuk melihat itu kita harus melihat latar belakang apa yang menyebabkan anak bisa seperti itu. Sama kayak anak sebagai korban. Beberapa tahun lalu kita juga menemukan dia masuk dalam dunia prostitusi. Ya kan? Karena apa? Pengen beli handphone dan segala macam. Nah, sebenarnya kita kasihan kan, dia juga korban, akhirnya terikut arus ya. Media sosial itu kan sebenarnya banyak manfaatnya, tapi kan ada dampak positif dan dampak negatif. Ketika dia melihat teman-temannya ganti handphone atau apa, dengan keadaan mungkin yang orang tuanya yang kurang berkecukupan, akhirnya ketika dia ditawarin, ya kan, dia ikut. Gitu. Jadi mesti dilihat kondisi dan situasi terkait dengan lingkungan anak sendiri, gitu. Jadi kita bukan hanya orang tua, orang dewasa yang di sekitaran di situ juga harus bertanggung jawab. Ya betul sih kakak bilang tadi kalau cerita tentang cita-cita nggak ada lagi, udah pilot sekarang udah ada YouTuber, ada influencer, selebgram apa segala macam. Itu Putram juga suka juga Mata Halilintar itu kan, jadi iya, AHA Geng. Jadi jangan bukan anak aja, dewasa pun udah terkontaminasi terkontaminasi itu. Nah, kemudian kita cerita tentang hak anak sekarang. Sebenarnya kalau PKPA sendiri, hak anak itu apa aja, Kak? Apa aja sih hak anak yang harus diketahui oleh orang tua? Karena sesuai dengan tema kita kan, kami bilang anak apakah bisa menjadi investasi masa depan atau malah kita eksploitasi gitu. Jadi yang perlu diketahui orang tua sebagai pengampu atau walinya, sebenarnya hak anak yang tidak boleh diabaikan itu apa aja? Iya, sebenarnya bukan hak menurut PKPA ya. Iya, menurut undang-undang. Menurut undang-undang gitu. Iya, jangan nanti tanya menurut PKPA gitu. Betul. Jadi kalau hak menurut undang-undang itu hak dasarnya ada 4. Anak harus kok jadi mau nyanyi gitu, karena biasa kita sama anak-anak tuh kita nyanyikan gitu. Ada nyanyian. Boleh. Enggak, mohon maaf. Ya enggak apa-apa. Suara saya sumbang. Enggak apa-apa. Jadi saya enggak mau nyanyi. Gimana? Silakan enggak. Iya, gimana? Hak anak. Enggak. Suara saya sumbang. Jadi 4 dasar hak anak itu hak hidup. Yes. Ya kan? Hak tumbuh kembang. Hak mendapatkan perlindungan. Dan hak anak untuk dihargai pendapatnya atau suaranya. Itu dia hak dasar anak dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada 4 itu ya? Ada 4. Nah, dalam perspektif undang-undang sendiri diperbolehkan atau tidak anak bekerja? Ya, jadi ya ini agak rumit juga nih kalau kita cerita terkait dengan pekerjaan anak, karena ada undang-undangnya tersendiri lagi terkait kerjaan segala macam. Iya. Dan saya juga agak kurang memahami terkait pekerja anak ini yang maksudnya bagaimana, gitu. Karena dia kalau tidak salah saya ada ketentuan yang ini anak bisa bekerja, tapi ada syaratnya, gitu. Pernah ingat nggak yang di tahun 2020 ya di daerah Pancing, gitu? Kan ada penggerebekan ya di suatu kafe atau apa gitu. Nah ya Kok paham tahu berarti jangan ikut ya. Itu apa tentang kasusnya, apa itu? Viral. Ya, saya kurang tahu sih itu tempat apa. Cuma pernah masuk kayaknya. Tahu kali sampai. Iya, saya malah nggak tahu es krim. Iya. Anggota kesatria nggak ada kayak gitu ya. Lampunya biru ya kalau nggak salah. Terus. Ya jadi saya kurang tahu juga sih sebenarnya kafe es krim itu apa. Cuma kemarin itu kebetulan saya main ke Polrestabes gitu. Nah ngelihat ternyata ada nih anak yang dijadikan sebagai saksi kalau nggak salah gitu. Bahwasanya dia bekerja. Nah ini saya juga kurang paham yang dikatakan pekerja anak itu apakah dia boleh bekerja tapi dalam situasi yang baik dengan mungkin dia bisa bekerja hanya 5 atau 6 jam dan lingkungannya juga baik untuk dia gitu, lingkungannya baik untuk dia ya. Ini kalau salah mohon koreksi ya. Gitu. Kemudian
ketika situasinya tidak baik, nah contoh lah kayak kafe es krim itu, dari situasinya saja kalau memang yang benar disampaikan oleh abang siapa tadi bang? Batara. Ya bang Batara ya kan, berarti kan untuk di pekerja di di tempat bekerjanya dia sendiri kan juga tidak baik gitu, dan pasti itu kan bekerjanya malam, dan itu kan sangat tidak baik untuk anak gitu, dan kita nggak tahu berapa jam dia bekerja, ya kan? Nah, bisa jadi mungkin sampai malam, tengah malam, nah itu. Tapi apakah anak tidak memiliki pilihan untuk misalnya, ya aku mau bekerja gitu. Katakanlah gini, wali atau orang tuanya telah memenuhi 4 hak anak yang harus diberikan itu kan. Ketika diberikan, tapi ya anak memang aku mau bekerja lah, aku mau ini, aku mau eksplor diri, aku mau ya bekerja gitu. Apakah undang-undang melarang hal itu? Ya, makanya tadi saya sampaikan kita harus baca dulu nih undang-undang terkait dengan pekerja anak. Nah, kalau saya sendiri baik atau tidaknya, karena saya khawatirnya gini, ketika anak bekerja di tempat tidak baik, maka aura negatif itu. Aura ya? Iya, aura negatif itu yang akan membentuk anak ini gitu. Nah, anak ini kan pasti sifatnya masih mencontoh. Makanya dia tadi ketika dia melihat misalkan di Instagram, oh ini keren nih, selebgramnya nih kan, makanya dia akan pengen menjadi seperti itu, atau yang dia anggap hebat lah gitu kan. Nah mungkin bisa saja nih, mungkin saya kayak bawa anak dampingan melihat Bang Satria, mungkin dia pengen juga nih kayak abang gitu kan, selain mungkin juga pengacara. Masih tidak ya, benar-benar. Kan gitu, mungkin ngelihat nih kayak Bang keren nih udah pengacara dan bisa jadi konten kreator juga gitu kan. Nah, jadi saya kekhawatirannya walaupun memang hak dia terpenuhi, tapi bagaimana kita memastikan dan menjamin dia mendapatkan pola lingkungan yang baik. Karena anak sebagai pelaku sendiri atau anak yang berkonflik dengan hukum pasti tidak akan pernah melakukan kejahatan di depan orang tuanya. Iya kan? Begitu keluar rumah, apa yang bisa menjamin dia? Gitu. Makanya ketika orang tua datang, tetap mereka membela anaknya. Enggak kok, anak saya baik, anak saya di rumah baik-baik aja, nggak pernah melakukan hal aneh. Tapi begitu di luar, siapa yang bisa kita percaya? Ya kan? Walaupun sudah kita jaga di rumah, nah kita di luar tidak tahu dia berteman sama siapa, lingkungannya seperti apa. Makanya kekhawatiran saya ketika dia bekerja juga seperti itu. Nah, walaupun di PKPA sendiri di unit khusus juga mendampingin anak-anak pekerja dan ada unitnya tersendiri lagi. Nah, kalau di saya itu memang unitnya khusus pada bagian penanganan. Gitu. Jadi ketika anak ini berhadapan dengan hukum, maka kami masuk. Gitu. Tapi ketika pendampingan anak yang bekerja, ada lagi unitnya tersendiri. Kalau anak yang manusia silver itu diperbolehkan. Manusia kan banyak tuh anak-anak silver, manusia silver itu termasuk salah satu kejahatan terhadap anak nggak atau gimana gitu? Jadi banyak ya sekarang ya anak manusia silver, manusia silver. Ini joget-joget apa yang badut ya? Badut. Kemudian anak yang dia dimanfaatkan untuk minta-minta, ya kan? Padahal tuh banyak tuh yang bilang tuh bukan anaknya. Dan malah kenapa dia tidur, banyak yang bilang, tapi saya nggak tahu pasti, ini hanya sekali lagi katanya ya kan? Asumsi lah. Asumsi itu diberikan obat tidur. Kayak gitu. Nah, sebenarnya siapa di sini yang bertanggung jawab? Ya kan? Apakah hanya pemerintah saja? Ataukah NGO juga? Sebenarnya semua di sini dapat bertanggung jawab. Apalagi yang anak silver itu. Bahan apa yang mereka gunakan untuk tubuhnya mereka? Apakah aman atau enggak? Iya, saya sampai merinding, anak kasihan gitu loh. Kita nggak tahu anak itu dimanfaatkan oleh siapa. Makanya tema yang tadi itu sangat bagus sekali, anak investasi atau eksploitasi. Tapi kalau kita lihat tujuannya dua-dua sama nggak sih? Keuntungan. Ya kan? Dua-duanya tuh keuntungan. Jadi apakah bagus juga anak diinvestasi? Artinya dia dibentuk oleh orang tuanya. Kita lihat masuk nggak dia dalam hak dasar anak partisipasi? Didengar nggak pendapatnya? Jangan-jangan udah dibentuk orang tuanya, kamu harus begini.
Berarti ada harapan nih dari orang tuanya ketika dia besar, oh anakku menjadi ini. Hak partisipasi itu Iya, ada ya. Tuh, ada. orang tua jangan mau otoriter aja. Ada hak partisipasi. Jadi anak boleh menyampaikan keinginan dia Kak ya ke Iya. orang tua. Ini orang tua sekarang ya harus gini-gini. Iya itu dia Asri. Nah sama eksploitasi juga. Caranya aja yang mungkin berbeda gitu. Benar. Nah kalau yang kita lihat anak silver itu wah kasihan gitu kita ngelihatnya. Bahan apa yang mereka gunakan, usianya juga kita lihat tuh yang kita juga nggak bisa ngelihat ya dari postur badannya itu kira-kira usia berapa, tapi kita lihat kan postur badannya juga kecil-kecil gitu, yang gede juga mungkin itu usia-usia remaja 16, gitu. 15. Iya, terus yang badut-badut itu di jalan mereka joget-joget, nggak pun badut-badut itu kayaknya ada juga yang pengamen yang dia joget-joget gitu kan, nah itu juga banyak gitu. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab bersama sih. Tanggung jawab holistik lah semua kita ya. Sebenarnya kalau dari pihak kepolisian sendiri kan sering juga melakukan razia, tapi itu tadi kadang kita udah tindakan-tindakan kita lupa nih, ya kan? Selanjutnya apa yang bisa kita kasih? Kan gitu tindakan-tindakan sama kayak penanganan jadi curhat nih sedikit ya kan? Apa silakan. Jadi curhat ya kan, tenang kayak ke Ayu ya kan. Nah jadi ini nggak tahu ya, mungkin ini sekalian sharing juga sama teman-teman. Jadi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, ini perspektif saya sendiri gitu. Jadi kita tuh nanganin case by case, ya kan. Kadang-kadang kita lebih mengedepankan, oh gimana supaya pelakunya ditahan, gimana supaya ditangkap, dihukum yang setinggi-tingginya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwasanya pendamping itu juga punya tanggung jawab untuk bagaimana pemulihan anak ini. Terkadang sudah selesai proses hukumnya, udah pasca penanganan ini bagaimana gitu. Siapa yang bertanggung jawab pada rehabilitasinya, reintegrasinya gitu. Nah maka di sini kan juga perlu kita stakeholder. Contoh nih, PKPA juga nggak bisa main sendiri. PKPA tidak bisa tuh sanggup untuk memberikan layanan secara komprehensif. Karena kita juga terbatas. Contoh, konselor gitu. Akhirnya kita melihat pemerintah atau dinas mana nih yang memang concernnya terhadap anak. Jadi kita bisa rujuk ke mereka. Artinya ada kerjasama. Selama ini PKPA bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gitu kan. Dalam pendampingannya juga kita berbagi peran, tapi memang saya sampaikan kadang-kadang di pasca penanganannya ini nih sama kayak anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku, rehabilitasinya yang kita sering terlupakan, bingung. Padahal kan kita memastikan bagaimana setelah dia mengalami kasus itu dia bisa kembali lagi berbaur lagi dengan masyarakat, karena kan stigma masyarakat juga beda-beda gitu. Dan seperti juga banyak sampaikan, wah ini kasus anak naik katanya kan. Tapi naiknya itu kita harus lakukan dulu riset. Naiknya ini kenapa? Nah jangan-jangan dinas sendiri kan juga, pemerintah juga udah aktif nih sosialisasi dari mulai tingkat paling bawah, dari mulai komunitas, kelurahan, sampai tadi ya ada Satgas, PKPA juga melatih paralegal di komunitas. Artinya kita kan memang tidak bisa dapat dari lingkungan masyarakat kan, tapi mereka bisa menjadi perpanjang tanganan PKPA gitu. Nah jadinya ketika jadi saya lupa kan ya. Jadi ketika harapannya adalah ketika PKPA melatih paralegal bisa menyampaikannya ada info-info terkait dengan anak gitu. Artinya ketika mereka sudah proses hukumnya sudah selesai, balik ke masyarakat, orang-orang yang kita latih inilah bisa mendukung dia, bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwasanya anak ini adalah tanggung jawab semua orang gitu. Karena apa? Kekerasan bisa terjadi di mana saja, pelakunya bisa siapa saja gitu. Kalau dulu setuju nggak dengan statement seperti ini? Yang menjadi pelaku adalah dengan orang yang berpendidikan rendah. Tidak. Tapi dulu seperti itu kan zaman yang keluar. Kemudian apakah anak perempuan saja yang bisa menjadi korban? Tidak. Sekarang wow banyak yang viral beberapa tahun
Lalu yang dia dengan apa di Facebook singlet ya, singlet, lollipop, ya kan, dengan yang kalau mau jadi membernya itu harus memberikan video dulu kepada anak. Ya benar, artinya kan ketika anak ini ataupun sebenarnya secara filosofi pelaku pidana atau pelaku kejahatan itu dia dimasukkan ke dalam satu bentuk sanksi berupa penjara, denda ataupun segala macamnya kan untuk membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Kan harus ada efek jera, artinya merubah seseorang ini menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Nah kemudian kalau kakak cerita juga tadi banyaknya kasus anak itu, ya itu sejalan sebenarnya dengan kegagalan kita semua gitu. Dalam mengedukasi lah, preventif atau mendidik anak secara kesemuanya gitu. Jadi sama kalau misalnya kita lihat contoh misalnya KPK lah ya, semakin banyak yang ditangkap ya semakin banyak kegagalan sistem itu kan gitu sebenarnya secara fundamental gitu. Nah sebenarnya Kak, kalau kami ya pasti awam sering lah melihat gini, misal Malusia Silver tadi kita cerita. Nah kemudian kan kita pasti membandingkan nih anak-anak artis yang disorot YouTube, dia juga gimana ya, kan barang eksploitasi juga. Dia dieksploitasi masa kecilnya untuk untuk sadar akan kamera terus, kemudian dia juga ada melakukan katakanlah endorsement. Aku nggak bilang artis siapa gitu kan, melakukan endorsement gitu. Artinya ini kan sama-sama bekerja nih, Manusia Silver tadi sama yang artis, anak artis yang direkam setiap harinya juga segala. Belum tentu dia mau akan hal itu kan. Nah agak dilematis menurutku. Yang satu oke lah, dia buat video di rumah mewah gitu. Yang satu dia pakai silvernya itu di rumah pemulung gitu. Ya kan, gimana Kak pandangan? Mungkin aku mau tanggepin yang pertama dulu terkait dengan kegagalan sistemnya. Makanya tadi saya sampaikan ketika kasus naik kan kita harus melihat karena semua orang sudah berusaha melakukan sosialisasi, preventif, sosialisasi dan segala macam, membentuk satgas, paralega dan lain-lain. Bisa jadi ketika banyak informasi yang didapat oleh masyarakat, mendapat ternyata banyak pihak nih sekarang yang semuanya rata-rata konsen pada anak, maka mereka lebih berani speak up atau melakukan pelaporan gitu, lebih banyak info dari media sosial gitu, dari tokoh yang ya pengacara yang terkenal juga menyuarakan. Bisa jadi mereka berani gitu. Jadi kalau dibilang kegagalan sistem, kita harus lakukan dulu nih, lihat dulu kan. Jadi karena kayaknya udah banyak pendukung, ada LPSK sudah mulai aktif, pemerintah juga aktif, akhirnya mereka berani untuk menyampaikan gitu. Nah terkait dengan, saya setuju sih ngelihat para artis ini, sedih juga sih gitu. Anak mereka kalau bisa dibilang tuh dari dalam perut udah anak ini ya, anak internet. Udah berpenghasilan lah, udah ada penghasilan gitu. Dari jadi semuanya di konten. Semuanya jadi konten, yang hamil lah, yang baru hamil, yang keguguran, yang dari dalam kandungan tuh udah anak internet banget dia kan. Sudah dikenalkan dengan kamera gitu. Nah, yang memang gimana ya, mereka juga mengupload itu kan pasti orang tuanya sadar gitu. Sedangkan kita nih ya di pemerhati anak, ketika kita mengupload foto anak, kita harus mempunyai inform konsen gitu. Kita harus mempunyai lembar persetujuan dari walinya, boleh nggak diupload atau enggak. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak artis gitu? Memang yang orang tuanya secara sadar untuk mengupload anaknya gitu. Benar, mungkin hanya beda ini ya, beda tempat atau beda kegiatan juga kali ya. Yang satu kegiatan online, dia muncul di kamera, yang mungkin satu kegiatannya offline dengan dia harus ya itulah kayak anak silver. Dan gitu. Tapi saya sangat menyayangkan kalau karena beberapa anak artis juga sebenarnya yang udah mulai besar, mereka juga udah mulai berani bilang,
stop gitu. Yes, Dia nggak mau. Enggak lah, jangan direkam-rekam. Iya, jangan gitu kan. direkam kamera. Berarti si anak juga sadar ternyata dia itu tidak nyaman. Nah, seharusnya orang tuanya juga lebih Aware, peka gitu. Ternyata anakku juga nggak nyaman. Karena kan kalau kita mengupload anak sekarang, Yes. ya kan? Dengan kalau kita zaman dulu pernah nggak sih foto yang telungkup? Pernah nggak sih foto kayak telungkup gitu? Nah, kalau sekarang kan sangat riskan ya kalau foto kayak gitu. Karena kalau orang normal ngelihatnya biasa, lucu gitu kan. Tapi orang yang sudah pikirannya rusak pasti itu menjadi fantasi mereka. Nah, terus anak artis tuh yang saya lihat tuh, salah satu artis lagi mandiin dong anaknya. Miris nggak sih gitu? Nanti foto anak kalian diambil oleh orang lain untuk disalahgunakan, kalian marah, tapi kalian juga nggak aware gitu sama diri kalian. Nah, dan ini siapa sih yang bisa kasih edukasi ke mereka gitu? Karena aku tanya, wah, apalagi kadang-kadang misalnya kan kayak nggak usah artis lah ya, kayak misalkan tetangga aja kita kasih tahu, ih ngapain sih ikut campur? Gitu. Padahal nanti kalau ketika bermasalah kita juga semua harus bertanggung jawab kan, melindungi anak itu, tidak boleh kita judge gitu. Nah, jadi siapa sih yang bisa menyampaikan hal ini kepada mereka? Saya sangat miris banget karena ada beberapa artis yang mereka, loh kok mandiin anaknya, kemudian mencium anaknya tuh di daerah yang misalkan katakanlah bibir gitu. Nah, itu nyaman gak sih bagi anaknya kan gitu. Banyak juga yang seperti itu. Bahkan bukan orang tuanya yang cium, kadang orang lain. Nah, kan? Itu dia. Padahal serius. Jadi sebenarnya kan sudah ada tuh sentuhan boleh dan tidak boleh. Anaknya pernah nggak ditampilin seperti itu? Itu lagi pertanyaannya. Anaknya pernah nggak dikasih konten yang sentuhan boleh dan tidak boleh? Gitu. Jadi kalau dia memang tidak mau dicium, dia bisa katakan tidak. Wah, menarik. Gitu. Ketika dia dipegang aja pundaknya, dia merasa tidak nyaman, dia boleh katakan tidak. Tapi balik lagi, mereka sudah sampaikan nggak tidak seperti itu, atau hanya memang kebutuhan konten. Itu sih mirisnya kalau menurut saya gitu. Beberapa konten yang seharusnya tidak pantas, apalagi anak ya. Anak kan cukup riskan gitu. Aku juga beberapa bulan belakangan aku sedikit berkontemplasi lah, berpikir sendiri, dan akhirnya aku sedikit memiliki hipotesa yang belum aku uji juga dan belum aku melakukan riset. Tapi rasa-rasanya anak sekarang itu kan banyak terdisrupsi kepalanya itu akibat dari gempuran sosial media yang tidak difilter oleh pemerintah, menurutku nih. Karena apa? HP handphone sekarang harga berapa sih misalnya? 1 juta udah ada dapat. Kita bisa download TikTok dan segala macam. Dan di TikTok itu kalau misalnya kita belajar hukum ada teori dari Roscoe Pound itu kan, social as a tool of social engineering. Jadi artinya sebenarnya hukum itu kan bisa menjadi pengatur atau merekayasa sosial yang ada dalam masyarakat gitu. Tentunya dengan intervensi hukum yang ada. Tapi kulihat di TikTok, di aplikasi yang joget-joget sekarang itu kan, itu liar. Kata-katanya benar-benar menjurus ke yang berbau seks, nudity, segala macam, dan kasar ke orang tua. Kemudian joget-jogetnya itu arahnya semua ke bau-bau pornografi. Artinya masalah ini pemerintah seakan bagi aku bukan hanya masalah infrastruktur yang harus kita benahi secara fisik, tapi non fisik juga kan. Itu yang harus kita batasi itu. Apalagi kita harus juga intervensi TikTok itu, jangan dong penggunaannya liar kayak gitu. Harus ada yang bagus-bagus, misalnya kayak tampilan banyak ini yang ngaji kayak, yang apa, yang ini kan gitu. Memang bagus, aplikasi-aplikasi itu bagus, cuman harus difilter lah gitu, memfilter itu. Jadinya apa? Kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi menurutku juga banyak diintervensi dari sosial media itu. Awalnya pasti mereka melihat itu dulu tuh, aplikasi TikTokan itu, kemudian berpindah nih ke aplikasi yang lebih, aku pengen lebih nih, bukalah website porno. Ketika membuka website porno, pengen aku mencoba, akhirnya terjadilah pelaku seksual atau kekerasan seksual yang terjadi. Bahkan ada beberapa kemarin aku nonton stand up atau apa gitu. Sebenarnya dia bilang benar juga. Playboy
dan pelaku kekerasan seksual sebenarnya kan tujuannya sama nih. Yang satu ingin, sorry to say, mendapatkan badan si wanita itu playboy, tapi melalui rayu-rayuan. Cantik nih caranya. Si kekerasan seksual atau predator-predator ini nggak ngerti caranya bagaimana merayu wanita. Jadi ya dia ngebegal aja, kan tahu kalian yang begal-begal apa itu kan banyak kan ya, begal-begal. Yang satu ngerti, yang satu enggak nih gitu. Jadi kalau ini diatur di social engineering nih, masalah masifnya masuk aplikasi-aplikasi ini, rasaku bakalan bisa kita menahan gempuran-gempuran dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu, kriminalitas yang terjadi. Nah, kakak sendiri PKPA, aku ingin tahu apa kasus yang menurut kakak di luar atau beyond lah kita bilang, nggak manusia kali ya gitu. Atau misalnya ya, bapak perkosa anaknya, atau mereka berhubungan incest, itu pernah ada nggak gitu? Di PKP sendiri? Aku pengen tahu aja gitu, yang pernah menurut kakak gila ya kasus ini gitu. Ya, jadi selama saya bekerja ya kan, atau bergaul di PKPA, memang PKPA sendiri tuh beberapa kali menangani kasus incest. Dan kita ngelihatnya wah, damn, parah. Dan aduh, merinding saya lagi kan. Ternyata ada. Aku pada tadi cuma ini aja sih, pengen tahu ada atau enggak ya kan. Biasa aku lihat di TV di Medan ya. Di Medan, kita kan jangkauannya tuh Medan Deli Serdang ya gitu. Wow. Ada, makanya tadi juga pagi nggak bisa kemari, saya juga lagi melakukan pendampingan konselor gitu, melakukan pendampingan konselor incest. Yang lebih parahnya itu adalah ibunya dong juga tidak membela anak ini, tapi juga membela ayahnya. Gitu. Jadi memang ada beberapa, yaitu tadi karena apa? Ibunya ini kan mungkin adalah wanita, ibu rumah tangga. Jadi ketika suaminya ini ya kan ditahan, mungkin dia akan menjadi kebingungan. Bagaimana kelanjutan hidup kami? Malah ada yang marah sama kami. Kenapa langsung kalian laporkan? Gitu. Karena waktu itu pelapornya bukan dia, karena kami sudah tahu wah ini ibunya nih agak mengarah. Beda nih dari kita gitu kan. Dan itu bukan hanya 1, 2 orang anaknya dan bertahun-tahun. Gitu. Jangan ditanya ya kenapa Kak bisa bertahun-tahun, karena saya ketika melakukan pendampingan saya tidak mau bertanya dengan kata kenapa. Karena pasti anak bingung dalam situasi itu. Ini orang tuanya perbuatannya benar atau salah, pasti mereka bingung. Gitu. Dalam kebingungannya nanti aku sampaikan orang tuaku ini akan bercerai dan segala macam dan akan menjadi permasalahan keluarga. Karena kan tetap di dalam keluarga itu ada pro dan kontra. Tapi kalau ke ayahnya boleh dong kita tanya kenapa? Ayahnya boleh ya. Kita kan nggak ada urusan sama ayahnya, gitu. Tapi kan seringkali, kenapa sih? Kok udah bertahun-tahun baru dilaporkan, sampai timbullah spekulasi dia menikmati juga. Enggak, itu anak dalam situasi bingung. Gitu. Sama kayak orang dewasa ketika ngadapin masalah, masing-masing kan reaksinya. Begitu juga anak bingung. Dia mau nyampaikan ke siapa? Siapa yang orang dia percaya? Nah, nanti ku sampaikan tidak dipercaya. Aku dipersalahkan. Aku dianggap menghancurkan keluarga. Aku yang dianggap nanti orang tuaku bercerai. Jadi bingung. Tapi kalau ditanya apakah ada kasus yang satu, ada. Ada yang dia bilang karena diperbolehin dalam agamanya. Nah, gitu. Agama mana yang memperbolehkan? Ya nggak usah dijauh. Oh, itu nyembah setan tuh, nggak betul tuh. Nyembah itu Lucifer tuh, Baphomet. Dia jelas dimarahin hakim dong. Iya, nyembah Lucifer tuh kayaknya tuh. Dan kemudian orang tuanya ini, ibunya, bawa surat perdamaian waktu sidang pemeriksaan korban. Ya ditolak sama hakimnya. Bawa nih bawa surat bahwasanya sudah berdamai. Ditolak dong sama hakim. Nah, dan dia marah. Yang 2 kali lah kami menemukan kasus yang ibunya ini ternyata agak membelot, tidak melindungi kepentingan anaknya. Ya. Karena kan kita semua di sini berbicara kan prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Gitu. Hak dasar itu juga mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak itu. Ya ada, ya saya pernah dengar juga di kasus tersebut nih, boleh nggak nanti di sensor? Kan kita cerita. Ya, kan?
suatu daerah lah, nanti mungkin boleh apalah disensor sedikit lah ya kan. Iya boleh sensor. Jadi di satu daerah gitu juga dia diperkosa oleh ayahnya, juga diperkosa oleh abangnya. Tapi saya nggak tahu apakah ayahnya yang mengajak abangnya atau karena abang ngelihat ayahnya, banyak faktor gitu. Jadi saya nggak tahu. Cuma kita ngeliat, wah ini memang waktu itu mamanya sudah meninggal. Akhirnya memang dia hidup bersama abang dan ayahnya. Nah makanya itu orang terdekatnya loh yang melakukan. Yang mungkin kita kalau tetangga ya, sebagai tetangga kita melihatnya ya wajar-wajar aja sih, dia di rumah berdua sama ayahnya, nggak ada yang salah kok. Wah, tapi ternyata yang seharusnya tempat dia berlindung malah dia menjadi korban dari kejahatan orang terdekatnya sendiri. Nah, terkait dengan internet sehat tadi, ya kan? Ya Kak Ayu ya, kita di PKP sendiri juga lagi punya program ya. Ada program cyber safety, dan kemarin ya. Kemarin di hari Senin kita juga sedang melakukan konsultasi bersama dengan anak terkait dengan dampak internet sendiri. Memang banyak cerita anak itu ketika mereka sudah berselancar di dunia internet. Ada Kak lagi main game, muncul tuh iklan-iklan judi gitu ya kan. Iklan judi. Nah, mudah-mudahan program kami lancar nih ya. Itu dia. Karena ya berarti kan hipotesa aku tadi kan dirasakan PKP juga kan, apa efek dari sosial media ini yang begitu masif, tak terkontrol, tak terfilter, udah jadinya rusak cara pandang orang gitu. Jadi kemarin tuh anak-anak banyak bercerita ya, dan kita juga sempat memetakan platform atau aplikasi apa saja sih yang sering kalian pakai. Jadi ada 15 ya kali ya. Ada. Kita aja juga baru tahu gitu, orang dewasanya kan. Ini nggak tahu ya boleh disebut atau enggak ya. Boleh, silakan bebas. Ada Ome TV. Oh, tahu. Itu si Daud sering tuh main tuh sama si Batara tuh. Mereka bilang dampak baiknya Kak, kita bisa belajar bahasa asing. Tapi dampak tetap ya, semua media sosial punya dampak negatif dan dampak positif. Kemudian ada Bigo. Oh, Putram sering tuh Bigo. Ya, dimulai di ini ya, di list ya. Di list ya. Bigo. Kemudian TikTok ya, Instagram, WhatsApp, Telegram dan segala macam. Tapi mereka tuh familiarnya tuh ke TikTok, Twitter, Instagram, Ome TV itu. Si itulah mereka maksudnya yang familiar gitu. Nah jadi juga kami mewanti, dari 15 ini punya aja kalian 3 akun, maka akan ada dampak positif dan dampak negatif bagi kalian dan resikonya juga gitu. Artinya juga data yang kalian masuk pada 3 aplikasi besar ini gitu. Nah, jadi kami juga menyampaikan kepada adik-adik, karena kan yang kita dengar bakal ada rekam jejak digital yang katanya sulit dihapus. Jadi kami baru menghimbau anak-anak ini berhati-hatilah. Dan bahkan ada yang cerita di Twitter tuh Kak, lebih parah katanya. Waduh, Batara tuh tahu kali tuh kayaknya. Iya, siapa anak Twitter? Di Twitter Batara Twitter kali dia. Nge-tweet nggak jelas rupanya galau. Iya dari Batara. Jadi di Twitter itu Kak, lebih parahnya tidak tersensor. Astagfirullah. Katanya. Jadi misalkan kayak ada tuh yang kemarin viral, videonya viral yang berapa detik itu kan. Nah ternyata di Twitter tidak tersensor dan diakses, dan itu jadi trending. Mana Kominfo nih ya kan? Mana Kominfo? Nah itu dia. Mungkin bisa nanti diundang Kominfo. Menjadi pertanyaan juga, dan mungkin nanti bisa kita ajak ini ya, duet ya Kak Ayu ya, dalam program cyber safety kami gitu. Karena wah anak-anak ini Kak, ada tuh yang alasannya nonton kartun katanya. Nah, pernah dengar nggak sih anime? Pada nonton anime nggak sih? Ada nonton. Aku Naruto sih. Ya dulu Naruto, One Piece. Nah, kalau dilihat nonton One Piece bajunya gimana? Kan gitu juga kan. Nah itu oke lah, masih bisa. Tapi kalau nggak salah penyebutan anime yang lain harem ya, harem. Nah tahu nggak anime harem? Jenis genrenya. Paham sekali ya. Itu yang untuk anime yang 18 tahun ke atas kan. Iya bisa aja tuh Kak, nanti ditanya nonton apa? Nonton kartun. Padahal kartunnya udah semi yang
beda gitu. Banyak ya. Oh, udah ya udah. Satunya. Kak, kita sekarang masuk sesi tanya jawab. Jadi kami biasanya membuka sesi tanya jawab di Instagram. Biasanya nggak banyak, sekitar 35 lah, 35 pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Bisa nanti dikirim ya jadi tulis. Jadi silakan, ada nggak pertanyaan hari ini? Ini Bang, dari Boy Cakep 94. Mau boy cakep 94, yang jelek nggak ada ya? Apa orang tua bisa dipenjara kalau anak melakukan kejahatan, Kak? Orang tua Orang yang tua. di penjara nggak bisa ya. Maksudnya apa kaitan dari tindak pidana yang dia lakukan terhadap orang tuanya gitu. Karena anak sendiri kan juga sudah mempunyai undang-undangnya penerapannya, yaitu sistem peradilan pidana anak. Nah, tapi kalau kita bicara sistem peradilan pidana anak, harus ada lagi sesi tersendiri Yes. gitu. Karena di pidana anak juga kan mengenal sistem diversi ya. Nah, Kalau sekarang benar. kita restoratif justice itu kan ada diversi, artinya beda dari penanganan pidana yang lain kan gitu. Iya. Tapi kalau mungkin tadi orang tuanya nyuruh anaknya jual narkoba, bisa dia Bisa. kena. Berarti harus ada keterkaitan juga mungkin Kak ya? Iya, Keterkaitan antara keterkaitannya. dicari dulu nanti bukti-bukti. Makanya litmas itulah penting gitu. Oke. Yang bertanggung jawab adalah dari pihak PK Bapas. Yes. Yang lain? Oke, selanjutnya Burhantano. Ada nggak larangan hukuman kalau berpacaran sama anak usia 17 tahun? Iya. Larangan berpacaran? Sama anak usia 17 tahun. Ya, jadi ini menarik nih, ya kan? Ini bukan hanya ke lingkungan, bukan hanya ke apa ya, ke keluarga saya saja, saya sampaikan ke teman-teman saya juga. Jangan bangga kali kalian pacaran sama usia anak, gitu ya kan? Nah, pacaran kalian sampai melakukan hubungan, apalagi kalian orang dewasa, wah kalian dipersalahkan, gitu. Karena secara dewasa, secara psikologi kalian harusnya sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Sudah tahu dia usia anak, kalian pacarin. Terus nanti takutnya melakukan pacaran yang apa kita bilang mungkin hubungan lah, yang tidak seharusnya kalian lakukan. Ya sudah, orang tuanya tidak senang, kalian bisa gitu dilaporkan gitu. Nah, jadi para orang dewasa kadang-kadang gitu ya, kita suka dengar-dengar ini ya, aku lagi pacaran sama anak SMA sama ini yang usianya ya anak ya, jangan ini, kalian hati-hati. Terus jangan merasa terjebak juga nanti ketika kalian dilakukan pelaporan gitu, atau kalian dilaporkan gitu. Jangan merasa terjebak, karena kan udah tahu dia usia anak, kenapa kalian pacaran? Jadi boleh dong. tipsnya gampang. Kali kalau mau pacaran mana, tengok dulu KTP-nya. Kok umur berapa gitu. Kalau di 17 janganlah. Dari Satria. Aku? Iya, sendiri. Rupanya. Satria. Oh, banyak. Satria lagi. Oh. Nah, bisa nggak gabung ke PKPA bagi orang-orang biasa kayak kami yang nggak punya pengetahuan hukumnya? Oh, nggak bisa, sorry ya, gitu-gitu. Nggak bisa, kayak mana Kak? Iya, tadi sebenarnya di awal tuh saya udah ada sampaikan bahwasanya tuh PKPA ada namanya disebut dengan paralegal. Bang Satria juga mungkin bisa jelasin juga nanti kan, paralegal tuh apa sih? Cuma sepemahaman kami adalah orang yang tidak mengetahui hukum, tapi dia ikut pelatihan atau tahu tentang hukum. Jadi dia tidak mesti sarjana hukum, tapi dia pernah ikut pelatihan atau tahu tentang hukum. Nah, kayaknya kita juga lagi kita selalu buka volunteer untuk di PKPA ya. Nah, jadi mungkin bisa akses nih websitenya di PKPA mana Kak Ayu? PKPA ya, di sini aja ya. PKPA bla 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 bla. Nah, editor ya, di sini biar ada kerjaan. Biar ada kerjaan editor. Ya kan? Nah, nanti sering aja lihat info websitenya. Nah, biasanya kita membuka volunteer. Oke, semua pertanyaan tadi udah dijawab oleh Kak Diza. Aku rasa udah cukup komprehensif sih tentang gambaran apa aja yang kakak lakuin di PKPA, kemudian juga beberapa kasus yang sedang ditanganin. Yang kayak tadi kita juga terkejut ya, ternyata di Medan ada juga beberapa kasus incest yang akibatnya sangat fatal ya, apalagi traumatis tuh terhadap anak, perkembangannya. Dia masih kecil udah mengalami incest gitu kan. Tadi juga Kak Diza banyak cerita tentang pekerjaan anak, tentang hak anak gitu. Artinya
sudah cukup mewakili percakapan kita atau podcast kita hari ini tentang hak anak. Sebenarnya ketika kita berbicara anak itu bisa kita investasikan, tentu bisa, tapi hati-hati kita terjebak dalam konteks mengeksploitasi anak. Artinya tanpa persetujuan dia. Tadi Kak Diza cerita ternyata anak itu punya hak untuk berbicara, untuk memberikan suara gitu. Mungkin ini yang sering kita lupakan atau kita abaikan sebagai orang tua, karena anak itu sejatinya dia ingin juga menjadi apa yang dia mau gitu. Ada hak dia di situ. Kita tidak bisa otoriter selalu. Nah, itu tadi. Jadi investasi atau eksploitasi kembali ke Anda. Harapan kami tentunya anak itu menjadi investasi bagi kita semua, terutama bangsa ini, untuk membangun negeri dan tidak lupa mereka juga membanggakan orang tuanya masing-masing, kan gitu. Kak Diza, ada lagi yang terakhir mau disampaikan atau udah cukup? Terakhir, closing statement. Mungkin ini ya, sekali lagi bukan hanya orang tua saja yang punya anak bertanggung jawab, tapi kita selaku orang dewasa juga bertanggung jawab untuk melindungi anak. Mau anak siapapun gitu, anak tetangga, anak saudara, yang dia masih anak, yang dikatakan anak, kita sebagai orang dewasa wajib melindunginya dan berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak. Ya, PKPA. Oh iya, PKPA juga punya posko pengaduan anak. Nanti bisa dihubungi. Ada nomornya tadi ada ya? Ada. Nomornya di sini. Nah, editor silakan. Nah, ini sini nih. Nah, itu nanti bisa nelpon PKPA gitu. Misalnya ada tentang yang berkaitan dengan anak ya. Bisa WA, bisa telepon. Oke. Itu SMS. Gratis semua? Gratis. Ya kalau nelpon kan gratis Bang. Oh iya, isi pulsa dulu lah, isi pulsa dulu. Iya kan. Nah mungkin yang dimaksud pendampingannya kali ya. Pendampingannya. Nah jadi yang saya sampaikan di awal, karena PKPA adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang termasuk di Sumatera Utara untuk program bantuan hukum gratis, maka pelayanannya gratis. Tapi ada syaratnya. Nah syaratnya adalah biasa ya kayak administrasi, fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu dari pihak yang bisa mengeluarkannya. Masih pakai fotokopi EKTP tadi di dunia 4.0 nih. Oh iya. Iya. Awak udah pengen digitalisasi kali, cuma nanti. Oh iya, nggak boleh ya. Oh iya. Oke, terima kasih para penonton. Banyak sudah yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Jangan lupa ikutin terus episode Kesatria Hukum Podcast ini. Nanti kita juga bakalan mengundang bintang tamu yang tidak kalah menarik dari perbincangan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di @kesatriahukum. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.